Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel kali ini. Dan di sini saya Amanda Stefania dengan NIM 2415037011 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika semester 3, yang dimana video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai hasil kerja saya dalam pembuatan website. Nah, website kali ini untuk memenuhi tugas UAS di mata kuliah pemrograman website oleh dosen pengampu yaitu Bapak Fanani Arif Gojali. Nah, website yang kali ini saya buat yaitu tentang company profile dengan database, yang dimana profile company yang saya buat tentang toko produk elektronik yang menjual barang elektronik. Untuk seperti apa webnya, cekidot, mari langsung kita buka. Nah, ini dia adalah tampilan awal atau halaman depan dari website yang saya buat. Nah, di sini saya membuat website untuk menjual barang-barang elektronik. Contohnya apa sih? Nah, contohnya handphone, terus ada laptop, ada audio, dan ada smartwatch. Nah, di sini toko yang saya buat, saya beri nama yaitu Zero Volt. Kenapa Zero Volt? Karena kan lebih elektronik ya. Kan Volt tuh ada elektroniknya, jadi masuknya ke situ. Nah, apa saja sih komponen yang saya buat dalam website kali ini? Nah, komponennya ada yang pertama pasti nama tokonya, terus juga store-nya kayak tempatnya di mana gitu kan. Kalian bisa nemuin, terus ada barang apa sih yang saya jual, kayak ini kan ada new arrival kayak yang baru-baru, terus yang best seller, ada yang limited edition. Nah, untuk kriterianya kan ada 4 nih, ada smartphone, laptop, watch, and audio. Nah, di smartwatch sendiri itu ada yang flagship. Flagship itu apa? Flagship itu yang harganya tinggi, yang paling bagus, yang benar-benar sekarang lagi di atas, misal kayak iPhone 17 gitu kan. Terus juga kayak Samsung S25 Ultra kayak gitu, yang mid range. Mid range itu apa? Mid range itu untuk uh, handphone yang standar, yang biasa-biasa saja, yang nggak terlalu mahal tapi nggak terlalu murah juga gitu kan. Nah, untuk yang compare ya udah itu tuh biasa aja, yang penting handphonenya masih bisa digunain. Nah, ada lagi laptop. Nah, di laptop sendiri apa sih spesifikasinya atau apa sih yang ada yang dijual dalam toko ini? Yang pertama ada Ultrabook, yang kedua ada Creator, yang ketiga ada gaming. Jadi, laptop yang dijual tuh kebanyakan laptop yang gaming, terus untuk tipenya Ultrabook seperti itu. Terus juga ada di uh, jam atau watch. Di jamnya sendiri ada smartwatch, yang dimana smartwatch biasanya dipakai buat apa sih? Buat fitness, buat lari kan. Karena kenapa? Karena kan itu ada pengukuran darahnya, ada cek detak jantungnya, terus juga biasanya bisa telepon, bisa chat, bisa foto juga. Dan biasanya harganya lumayan agak luxury, agak mahal, atau luxury itu agak mewah gitu ya. Selanjutnya ada di bagian audio. Nah, di bagian audio ini apa sih? Untuk mendengar, kayak ada earbuds, ada headphone, dan juga ada speaker. Seperti itu. Dan di sini ada search. Search itu untuk mengetik. Misalnya kita gak mau susah-susah, jadi mau ngetik langsung jam. Nah, itu bisa langsung dicari seperti itu. Dan juga ada icon market gitu kan, kayak keranjang lah kalau misalnya istilahnya di Shopee. Jadi kalau misalnya kita masih ragu-ragu nih mau beli, nah itu bisa masukin dulu ke keranjang. Terus juga ada halaman login. Nah, untuk halaman loginnya sendiri ini pakai email dan juga password. Nah, di halaman loginnya sendiri itu tuh diatur menggunakan database. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke websitenya nggak pakai Gmail, itu tuh nggak bisa masuk gitu kan. Oke, sebelum ke login, aku mau bahas dulu mengenai apa aja sih yang ada di dalam halaman awalnya gitu kan. Yang pertama jelas udah pasti nama tokonya, terus juga menjelaskan sedikit kayak ini tuh lebih membuat teknologi itu terasa sangat ringan, tidak memberatkan gitu kan. Juga di dalamnya terdapat handphone yang premium, laptop yang premium yang bisa dipakai tiap hari dengan performa yang sangat bagus gitu kan. Jadi kayak penjelasan awal dari tokonya. Ini kalau misalnya ayo kita buat beli, terus kalau misalnya kalian mau ekspor, terus ya di sini ada tampilannya bisa goyang-goyang ya, animation. Dia naik turun di bagian image dari handphone Google Pixel 7 Pro Mockup.
Nah, ini lebih menjelaskan bahwa apa saja sih yang dijual di toko ini. Nah, ada smartphone, ada laptop, ada audio, dan ada juga watch. Nah, ini bagian sini untuk menjelaskan bahwa sudah berapa orang yang sudah berbelanja di toko kami, yaitu kami sudah mendapat 10K plus customer, juga 100 plus produk yang sudah terjual, dan juga dalam penjualan kami itu kami fast respon, yang dimana kami uh, tidak membuat customer itu lama menunggu seperti itu. Nah, ini juga ada pengenalan bahwa apa aja sih produk unggulan yang terdapat di toko kami gitu kan. Nah, di toko saya sendiri ada produk yaitu di web yang saya buat, maaf, itu ada Samsung S24 Ultra yaitu new gitu kan. Terus ada yang best seller nih, Asus ZenBook Pro dengan harganya masih pakai dolar. Terus yang terakhir gitu kan ada Apple Watch Series, nah itu yang new juga, yang unggulannya. Nah, ini untuk kalian kalau misalnya mau ekspor lebih lanjut, bisa dipencet di sini. Nah, selain itu, gak cukup sampai situ, ke bawahnya lagi ada tentang zero fault gitu kan. Ini kayak penjelasan apa sih Zero Fault? Nah, Zero Fault ini lebih inovasi, simple, dan integrity yang dimana dari desainnya dari awal ini kan putih kan, itu tuh membuat lebih simple, yang dimana kalau misalnya kita mau beli sesuatu terus lihat webnya rame kan agak pusing ya belinya. Kan ini simple, jadi udah langsung to the point gitu. Oh, aku mau beli handphone, udah langsung klik yang ini gitu kan. Terus juga ada inovasi dari barnya gitu kan, dari cardnya, layoutnya itu lebih inovasi gitu kan, lebih modern dan lebih bagus juga. Nah, kenapa sih kalian harus pakai Zero Fault dan harus berbelanja di Zero Fault? Nah, karena Zero Fault itu lebih berkomitmen untuk berinovasi dan lebih elegan dan juga simple gitu kan. Kalian bakal merasakan experience lain ketika kalian berbelanja di Zero Fault gitu. Nah, di bagian sini ada pengenalan tentang Zero Fault juga. Kalau misalnya kalian mau ngasih kayak ulasan, ini bisa diketik di sini terus langsung di up. Terus juga pengenalan produknya ada apa aja, terus ada gambar produknya, terus yang support tuh ada apa aja. Dan kalau misalnya kalian mau cari website ini atau mau berbelanja, kalian bisa nemuin di mana sih? Nah, ada di web Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan kalau misalnya kalian mau aplikasinya, kalian bisa download di App Store maupun di Google Store. Gitu. Baik, mungkin halaman depan sudah, kita lanjut ke halaman login. Nah, di sini masukkan email. Yang penting ada @gmail-nya, terus masukkan password. Nah, passwordnya juga bisa dilihat gitu kan. Terus juga bisa dicentang kalau misalnya kalian takutnya lupa gitu. Terus bisa langsung sign in. Nah, ketika masuk, kalian akan muncul di halaman ini. Ini akan ada namanya. Profilnya langsung Amanda Stefania gitu kan. Terus langsung di sini ada Hai, Amanda Stefania, Experience Premium Electronic Design. Jadi udah langsung disapa gitu kalau misalnya mau masuk. Kalau misalnya masuk pakai yang lain, akun lain bisa nggak? Bisa. Di sininya akan tertampil akun lain. Namun, karena pengerjaannya kurang cukup, jadi untuk di desain yang nah ini aku masukin email lain, terus aku sign in. Nah, di sininya akan tertampilnya nama yang lain, tapi kalau di sini itu udah di settingnya seperti ini, jadi belum berganti, tidak mengikuti dengan nama yang di sini karena belum sempat untuk di backup database-nya seperti itu. Baik, selanjutnya ada di bagian ini. Ini tuh kayak promo ya. Misalnya ada apa sih? Kalau misalnya di web kan kadang ada iklan-iklannya. Nah, ini seperti itu. Maaf ya agak ngeblur fotonya. Nah, ini tuh bisa berganti-ganti gitu. Lanjut, ada katalog. Nah, di katalog sendiri tuh ada smartphone, ada apa aja, laptop, ada apa aja, watch, ada apa aja, dan audio, ada apa aja, itu udah kebagi, udah kepisah-pisah. Nah, di sini maaf untuk yang iPhone kan maksudnya ke smartphone, tapi tadi ada lupa ngedit ternyata, jadi masuknya di audio. Nah, yang trending tuh ada apa aja, misal ada laptop gaming, terus ada ini tuh udah langsung kelihatan. Terus selanjutnya itu masih sama seperti yang di awal tadi.
cuma beda di bagian layoutnya saja. Baik. Nah, ini adalah bentuk dari bentuk ulasan gitu atau newsletter yang di sini. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagian check out. Nah, ini saya akan mencoba check out. Sini add, terus masukkan nama. Tada, dah. Terus masukkan paymentnya mau pakai apa gitu kan. Di sini coba mau pakai Dana. Nah, kalau pakai Dana tuh udah nggak ada ininya ya. Kalau misalnya pakai kredit, itu ada masukin card numbernya berapa, ininya berapa, itu agak ribet. Jadi harus masukin dulu. Ini pakai yang simpel aja, pakai GoPay atau Dana biar bisa langsung ke check out. Nah, ini udah langsung check out. Kita tinggal check out. Ting, diproses dulu, ada processingnya sebentar untuk memproses data dan ya website handphonenya sudah berhasil di check out, jadi sudah terbeli gitu. Kenapa di sini berbeda? Harganya kan tadi 999, kok di total jadi 1024. Nah, kenapa demikian? Karena saya di programnya sudah men-setting untuk ada biaya pengemasan, yaitu sebanyak 25%. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan mengenai codingannya di terakhir, dan ini kita langsung back ke home. Nah, ini udah langsung kembali ke mode awal. Gitu. Oke, mungkin cukup untuk bagian webnya. Nah, lanjut ke bagian codingannya. Gitu kan. Oke. Untuk codingannya sendiri, ini ada nama filenya. Nah, di codingannya sendiri, untuk frameworknya sendiri, saya menggunakan React. Kenapa menggunakan React? Karena React tuh lebih simple gitu kan. Dia tuh udah langsung komponennya tuh udah langsung ada gitu, template-nya udah langsung ada, seperti navbarnya, card produknya, jadi bisa lebih mudah. Dan juga kalau misalnya kita lihat di halaman website tadi, nah di sini ini tuh udah langsung, nah ini dengan ini itu kan bisa gabung dan jadi satu, tapi codingannya tuh tetap terpisah. Nah itu tuh pakai React seperti itu dari frameworknya. Juga saya memakai Fight untuk framework. Nah, itu adalah toolnya gitu, jadi alatnya yang lebih digunakan untuk menjalankan project React-nya agar lebih cepat. Jadi pada saat pindah-pindah gini tuh nggak ada delay, udah langsung pindah dengan mudah. Nah, baik, ini untuk codingannya sendiri. Di sini ada untuk database. Nah, untuk ordernya itu pakai database ya. Jadi, yang tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa ini kan udah ada price-nya nih, udah langsung diketik price-nya 99. Terus di sini ada shippingnya 25. Oh ya, tadi lupa. Database-nya pakai apa? Nah, database-nya tuh pakai MySQL, MySQL Promise, yang dimana dia tuh lebih ada kan pertamanya tuh pakai front end, terus untuk menyambung database-nya ada back end. Nah, di back end-nya sendiri itu tuh jadi penghubung antara database ke front end gitu kan. Kan kalau biasanya pakai XMPP kan diedit-editnya di situ. Nah, ini enggak, ini ngeditnya pakai MySQL Promise, yang dimana lebih mendukung untuk driver Node.js, sehingga query database-nya lebih bersih dan mudah dibaca. Nah, fungsinya itu untuk menyimpan, terus mengubah, dan juga untuk produk, untuk transaksi seperti ini. Juga kalau misalnya mau memperbarui data dan mengambil data tuh bisa langsung dieditnya di sini. Jadi itu tuh nggak bisa langsung keubah karena udah diatur di database-nya. Tuh, kalau misalnya mau database-nya banyak, ini bisa di sininya ditambahin. Seperti itu. Selanjutnya untuk tadi framework-nya udah, database-nya udah, lanjut kepada komponen yang dibuat ya. Nah, balik lagi ke webnya. Jadi untuk komponen yang dibuat, yang pertama tuh ada library-nya, itu tuh pakai Shaded UI. Shaded UI itu dari mana? Dari Tailwind gitu kan, dari bantuan Tailwind CSS.
yang dimana untuk lebih memudahkan komponen-komponen yang sudah ada di sini. Jadi kalau misalnya mau buat layoutnya, mau buat button, nah itu tuh pakai Sedan UI-nya gitu kan. Mau buat navbarnya, dan itu tuh udah langsung siap pakai gitu. Jadi kan lebih mudah, tinggal ngedit di database aja. Oh mau masukin apa gitu. Terus untuk yang kayak gini-gini, ini tuh pakai motion. Nah, sebenarnya lebih gampang tertampil tuh di halaman awal. Jadi kita logout dulu. Nah, untuk seperti ini, nah ini kan tadi muncul, terus goyang-goyang, nah itu tuh pakai motionnya dari Framer Motion, yang dimana memberikan animasi-animasi gitu kan, terus tuh, jadi kayak ini goyang-goyang, terus bisa di clip, terus ini bisa di slide, nah itu tuh pakai Framer Motion. Dan selanjutnya, library yang terakhir itu memakai Lucid React, yaitu adalah icon. Jadi kan di sini ada icon nih. Nah, terus juga di search ini icon, ini icon. Nah, itu tuh pakai Lucid React buat library iconnya. Nah, ini kan ada icon. Nah, itu pakai Lucid React. Seperti itu. Dan untuk penghubungnya, kan tadi udah dibahas database-nya. Penghubungnya pakai apa? Pakai Express.js yang dimana framework backend berbasis Node.js yang digunakan untuk membuat server dan API lebih cepat juga sederhana. Jadi dia tuh langsung nerima request nih dari frontend. Kan frontendnya tuh untuk tampilan awal. Terus ternyata dia request mau masukin database. Nah dia tuh langsung dimasukin. Juga untuk mengolah data. Oh data apa aja sih yang mau masuk? Misal tadi nama mau masuk. Terus kalau misalnya nggak pakai Gmail nggak bisa masuk. Seperti itu. Terus untuk dihubungkan ke My Data SQL. Nah, dihubungkannya bagaimana? Seperti ini. Baik, untuk menghubungkannya sendiri ini di sini. Nah, di DBJS. Dan di server JS, jadi import. Nah, ini import express from express, terus kayak langsung di import. Jadi datanya udah langsung masuk ke situ. Apa aja sih yang di import? Nah, ini API Java runningnya, terus select from products-nya, terus server runningnya itu udah langsung di import dari database-nya. Nah, ini untuk pembuatan MySQL-nya nih, database SQL-nya itu kayak dari loginnya masukin user, terus masukin password, terus di namanya, kan namanya bisa berubah-ubah gitu kan. Nah, pakai ini, dan juga tadi di order success-nya juga itu pakai database, jadi kayak masukin motionnya yang tadi, terus pakai import react-nya, jadi biar semuanya tuh beriringan gitu, bisa ada gerakannya, terus juga bisa datanya nyampe gitu kan. Nah, dengan langsung di sini namanya apa, price-nya berapa, terus shipping-nya tadi berapa. Shipping tuh kayak pengemasan biaya tambahannya tuh berapa, terus nanti di subtotal gitu kan. Nah, ini pakai database. Jadi kalau misalnya nanti di checkout-nya bukan Samsung yang tadi, yang iPhone itu yang harganya beda lagi, nah ini berubah di sininya. Tapi tetap penambahan 25. Misal tadi harga Samsungnya $25 ditambah $25 jadi $50 kayak gitu. Nah, ini mengikuti daftar barangnya dengan ditambah pengemasannya seperti itu. Nah, ini untuk motionnya, untuk gerak-geraknya diaturnya di sini. Ini untuk buttonnya. Nah, mau pakai button apa aja sih diaturnya di sini. Terus untuk checkoutnya sendiri juga memakai database. Jadi kita kalau mau check out nih kayak Samsung 23 Ultra 99. Nah, ini diaturnya single item. Tapi kalau misalnya mau multi item juga diaturnya di sini. Nah, ini buat shippingnya. Ini karena ada pengemasan, jadi diatur di sini. Nah, apa aja sih yang masuk di sini? Kayak tadi ada first name, last name, email address, diaturnya di sini buat input-inputnya. Terus ada nomor handphone, street address. Nah, diatur dari database ini. Terus di ini dan balik lagi bentar. Nah, di sini mari balik lagi ke webnya karena di webnya sendiri apa sih yang pakai database gitu kan.
Nah, yang pakai database, aduh, harus login dulu lagi. Kita login dulu ya. Kayak ini, terus kita masukin email, passwordnya. Kita sign in. Nah, yang bisa pakai database tadi, katalog. Nah, ini udah langsung dikelompokkan kan. Nah, smartphone di sini, laptop di sini, watch di sini, audio di sini itu pakai database dan juga buat ngatur namanya itu udah diatur pakai database. Ini tuh namanya harus apa gitu kan. Jadi kalau namanya bukan itu tuh nggak bisa gitu. Terus harganya harus berapa itu diaturnya di database. Terus kalau misalnya mau nambahin nih, mau check out, nah itu pakai database juga masuk sini. Nah, bagian yang pakai database lainnya itu di bagian ini. Di bagian kalau misalnya kita mau nulis, nah ini langsung pakai database tuh lihat dari John, terus beberapa menit pindah jadi Sofia, terus beberapa menit dari pindah jadi Alice gitu kan. Itu pakai database. Tuh. Jadi untuk penggunaan database dalam web ini sudah lumayan cukup banyak. Walaupun perlu ditingkatkan lagi karena produknya masih sedikit. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi produk web company profile yang saya buat, yaitu tentang toko elektronik, yaitu toko penjualan handphone, laptop, jam, dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.